Untuk soal yang nomor 3, diketahui bahwa sebuah sepeda motor bergerak dengan laju 90 km per jam mendekati sebuah mobil yang bergerak pada arah yang sama dengan kecepatan tetap sebesar 80 km per jam. Pada saat tertentu, motor berada 50 meter di belakang mobil. Kemudian, motor dipercepat. Ini akan dipercepat seperti ini. Motor akan dipercepat dan dapat menyusul mobil dalam waktu 10 detik. T di sini adalah 10 detik. Nah, 10 detik ini adalah T yang sama untuk T mobil dan T sepeda motor. Karena di posisi ini sepeda motor dan mobil berada pada posisi yang bersisihan, yaitu di mana posisinya sama, dan sepeda motor di sini berhasil menyalip mobil, sehingga T-nya mobil dan T-nya sepeda motor adalah sama. Bahwa kecepatan yang diberitahu oleh soal berada dalam satuan kilometer per jam, dan ini perlu kita ubah dan harus kita ubah menjadi satuan meter per sekon. Dan jika 90 km per jam ini dirubah menjadi ke dalam bilangan satuan yang mempunyai satuan meter per sekon, maka ini akan menjadi 25 meter per sekon. Sedangkan yang 80 km per jam ini akan menjadi 22,22 meter per sekon. Nah, selanjutnya penyelesaian soal ini bisa kita tinjau melalui jarak, yaitu dengan persamaan jarak dari sepeda motor sama dengan jarak mobil ditambah 50 meter. Apa itu jarak sepeda motor? Apa itu jarak mobil? Dan apa itu jarak 50 meter? Nah, jarak 50 meter ini adalah jarak awal sepeda motor dengan mobil, di mana keadaannya sepeda motor ini belum ingin menyalip daripada si mobil. Atau dengan kata lain, kedua kendaraan ini masih bergerak konstan akan pada kecepatannya. Di sini saya tulis konstan. Nah, kemudian apa itu jarak dari mobil? Jarak mobil adalah jarak mulai dari posisi awal mobil, yaitu saat mobil belum disalip dari motor, hingga pada posisi akhir ini. Posisi akhir ini adalah goals kita, di mana di sini mobil telah berhasil disalip atau bersisihan dengan sepeda motor. Jarak sepeda motor adalah jarak dari titik awal ini, jarak saat di mana sepeda motor belum ingin menyalip mobil, sampai pada titik di mana sepeda motor ini telah berhasil bersisihan atau menyalip mobil. Karena kita mengacu pada jarak yang dihasilkan oleh sepeda motor ini, maka kita dapat menyebutkan bahwa jarak dari sepeda motor adalah jarak total. Karena goals kita adalah titik ini, dan acuan kita adalah sepeda motor ini sendiri, maka jarak titik nolnya itu dianggap sebagai titik saat sepeda motor belum ingin menyalip mobil, dan titik akhirnya itu adalah saat sepeda motor telah berhasil menyalip mobil. Kemudian kita masuk ke persamaan berikut. Kembali ke persamaan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini di soal ini, untuk mencapai titik ini sepeda motor perlu menaikkan kecepatannya. Maka di sini gerak sepeda motor ini adalah gerak GLB, di mana adalah ini gerak GLBB dipercepat. Sedangkan mobil ini sendiri hanya mengalami gerak GLB saja. Mobil hanya berjalan konstan, tidak menambah atau mengurangi kecepatannya sedikit pun. Karena ini adalah GLBB dipercepat, maka kita bisa mendapatkan rumus untuk mencari jarak untuk mendapatkan ini, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini akan kita gunakan, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari percepatan dari sepeda motor. Dan kemudian karena mobil bergerak secara GLB, dan di GLB kita mengenal bahwa V sama dengan S per T. Karena kita meninjau dari jarak,
maka kita dapat menuliskan S sama dengan V dikali T. Nah, dari persamaan yang telah kita dapatkan tadi, dari persamaan GLB dan GLBB tadi, kita bisa substitusikan ke dalam rumus ini, yaitu V0 dari sepeda motor dikali T dari sepeda motor ditambah setengah A sepeda motor dikali T sepeda motor pangkat 2 sama dengan V dari mobil, kecepatan dari mobil, dikali waktu mobil ditambah 50 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya, yaitu 25 meter per sekon dikali 10 sekon ditambah setengah dari A sepeda motor dikali 10 sekon dipangkatkan sama dengan 22,22 meter per sekon dikali 10 sekon ditambah 50 meter. Jadi 250 meter ditambah setengah A sepeda motor dikali 100 sekon kuadrat sama dengan 222,2 meter ditambah 50 meter. Sebelumnya ini bisa kita coret, kita matikan jadi 50, maka akan sisa 50 sekon kuadrat A dari sepeda motor sama dengan 222,2 meter ditambah 50 meter dikurang 250 meter. Maka A dari sepeda motor adalah 22,2 meter per 50 sekon kuadrat, maka akan menghasilkan percepatan sepeda motor sebesar 0,44 meter per sekon kuadrat. Oke, baiklah. Pada persoalan yang kedua, yaitu adalah ditanya berapakah kecepatan benda atau sepeda motor saat menyelip. Pada pembahasan sebelumnya pada bagian A, kita sudah mendapatkan berapakah percepatan yang dialami oleh sepeda motor, yaitu adalah A sama dengan 0,44 meter per sekon kuadrat. Sedangkan V0 dari sepeda motor yaitu adalah 25 meter per sekon. Maka pada saat ini kita akan membahas berapakah kecepatan sepeda motor saat menyelip atau kecepatan sepeda motor pada saat T sama dengan 10 sekon ketika menyusul mobil. Sebelum kita menjawab berapakah kecepatan tersebut, kita harus mengetahui bahwa sepeda motor diketahui pada soal merak lurus berubah beraturan. Maka kita harus mengetahui penyelesaian-penyelesaian apakah yang digunakan ketika ada persoalan GLBB. Ada 3 penyelesaian yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan GLBB. Yang pertama yaitu adalah VT sama dengan 0 plus min AT plus digunakan ketika benda mengalami percepatan atau dipercepat, sedangkan minus digunakan ketika benda mengalami perlambatan. Yang kedua yaitu adalah S sama dengan V0T plus min setengah AT kuadrat. Sedangkan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2AS. Untuk menjawab persoalan kita kali ini, kita dapat menggunakan persoalan penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang pertama yaitu adalah VT sama dengan V0 plus AT. Mengapa plus? Karena benda sepeda motor mengalami percepatan ketika saat menyusul mobil. Maka VT sama dengan V0 sepeda motor yaitu adalah sebesar 25 meter per sekon plus
A. Percepatan yang dialami oleh sepeda motor yaitu adalah 0,44 meter per sekon kuadrat. Dan T yaitu adalah 10 sekon. Maka VT sama dengan 25 meter per sekon ditambah 4,4. Maka VT itu adalah 29,4 meter per sekon. Ini adalah kecepatan yang dialami sepeda motor ketika menyelip mobil.